Tahu? Apa? Ini teh mana sih? Aisyah, apa? Kaum Ansor. Penduduk asli Madinah terdiri dari 2 kaum, siapa? Gak tahu, apa tuh? Lebih baik kayak gitu. Gak tahu daripada jara rempeki marolong. Allah, saya nggak tahu. Mungkin kalian paham atau tidak? Tapi Mas, siapa kaum Ansor itu? Apa? Hah? Cing pede. Kaum Ansor adalah penduduk asli Madinah yang menolong orang-orang muhajirin ketika orang muhajirin datang dari Mekah nggak bawa apapun. Yang nolong siapa? Kaum Ansor, penduduk asli Madinah. Mereka terdiri dari 2 kaum, namanya Aus dan Khazraj. Tolong perhatikan, ini adalah kaum seorang penolong agama Allah yang patut kita contoh. Coba saya nanya sekarang, siapa adiknya Rizky Febian? Ayo naik, apa? Siapa? Tuh, nah apa? Kamu karikan Unjan apa? Siapa adiknya Rizky Febian? Apa? Unjan. Adik, sekarang saya nanya, adiknya siapa ya? Adiknya siapa ya? Adiknya Ja'far bin Abu Thalib. Saha? Haruleng. Adiknya Ja'far. Ali. Loh, tuh ada rembe. Tadi gancak Jan. Sekarang Ali ya Haruleng. Yang beda Ali bin Abi Thalib, adiknya Ja'far. Ya Allah, kasihan sekali ya generasi muslim sekarang yang tahunya adalah Enjan. Tahu Rizwan, Fadilah cenah tuh. Tahu lah. Jadi harus proporsional. Kekinian hafal. Sejarah juga kita juga hafal. Tuh belum kesananya banyak. Yang penting esensi menghafal sirah itu bukan dihafal nama-namanya, karena akan kalah dengan nama-nama yang terdengar sekarang. Tapi perhatikan story-nya, ada apa dengan orang ini. Jadi kita tahu, oh nama ini adalah ketika peristiwa ini. Yang diambil hikmahnya, apalah arti sebuah nama. Sekarang teteh milih, mau jadi muhajirin, mau jadi ansor. Kalau ansor itu penduduk asli Madinah, muhajirin itu pendatang. Bisa jadi teteh ibu yang dulu awalan sekali ngaos, awalan bisa ngaos ya, itu hanya beberapa kaum ansornya. Sekarang kaum ansor makin banyak. Tiba-tiba sekarang ada yang datang, orang yang baru sekali hijrah, disebut tuh ada kaum muhajirin. Jadi awal ngaos itu disebut kaum muhajirin. Maka bersikaplah seperti kaum ansor, nolong. Dengarkan kisahnya. Siapa yang paling terkenal? Sa'ad bin Abi Robi, ketika menawarkan istrinya, salah satu istrinya dan kebunnya kepada Abdurrahman bin Auf. Bisakah kita kayak gitu? Ketika ada yang baru datang ngaos, Masya Allah sini di mana gaduh gamisna tuh tanggo enjing ngaos. Langsung terkenal. Yos, abi tegaduh tiung. Hayu di abi seueur tiung mah. Itu teh kaum ansor. Sanes di Cibir, teh di kos kaki dek ngaosnya. Make lepis kan itu teman haram. Bukan seperti itu. Itulah makna ansor dan muhajirin. Berat mana? Jadi kaum ansor atau jadi kaum muhajirin? Ansor, bener ansor. Cung ya ansor. Tuh hari dikitu kan tepede. Cun jadi kaum orang Majalaya. Ansor atau muhajirin, berat mana? Jadi ansor atau jadi muhajirin? Dua-duanya berat. Kita perhatikan. Seandainya ibu jadi kaum muhajirin,
Ibu beriman kepada Allah dan Rasulnya di masa-masa yang sangat sulit. Rumah ibu walaupun sapetaknya da anger we satu mak teh sabaraha ayeuna. Tiba-tiba karena Allah dan Rasulnya harus ditinggalkan rumah tersebut deh. Harus ditinggalkan dan hanya membawa pakaian yang sebadan-badannya saja. Kadang sama anak-anak, walaupun kita nggak tahu di negeri sana, nggak tahu harus tinggal di mana, harus kerja apa, ditinggalkan semuanya. Ngikreh jalan kaki 825 km, datang ke sana, bingung mau tinggal di mana, jadi pengungsi. Dan waktu itu masjid masih direnovasi, masjid masih dibuka. Tiba-tiba Rasulullah mempersaudarakan, didatangkan kaum Ansor. Siapa yang mau surga, tolonglah orang-orang Muhajirin. Kata kaum Ansor, saya punya rumah penggawe bagi jadi dua. Ini buat kamu, ini buat kamu. Bahkan pada awal-awal itu, ketika sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah, mereka bisa saling mewarisi. Jadi udah kayak anak sendiri. Jadi ibu yang mana? Ibu punya rumah, dipenggal jadi dua, sok dibagi dua. Geus abdi nu di payun, teteh nu di pinggir. Nanti lamun hayang tuang kita masak bareng-bareng. Berat yang mana, Bu? Meninggalkan seluruh harta atau membagi dua hartanya? Berat yang mana, Bu? Saya punya mobil, punya harta, ditinggalkan semuanya karena Allah dan Rasulnya. Berat mana? Hah? Berat yang enggak bawa apapun, karena yang dibawanya adalah tawakal dan takwa. Orang Ansor hanya kehilangan setengahnya, tapi orang Muhajirin kehilangan semuanya. Maka kan kata Rasulullah apa? Jangan kau celak sahabatku. Tidak ada yang bisa menyaingi keimanan mereka. Mereka membelaku, kata Rasulullah, ketika nggak ada satupun yang membela. Sekarang kaum Syiah dengan beraninya bilang bahwa Abu Bakar di neraka, Umar di neraka. Teteh bisa seperti Abu Bakar, Umar dan semuanya ninggalin rumah satu-satunya, pindah hanya demi keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Bisa nggak? Oh, kadang-kadang berbagi juga ya susah, apalagi jadi kaum Ansor juga susah. Jadi Muhajirin dan Ansor ini adalah salah satu dua generasi yang hatinya tuh emas dan berlian. Hebat mereka tuh teh. Coba teteh bisa nggak? Disuruh ninggalin semuanya, kata Rasulullah, tinggalkan, ikuti saya. Nanti gantinya apa? Surga. Pasti bilang, tuh surga lama. Tapi mereka ketika dibilang ada surga, mata mereka terbelalak. Serius surga? Seingin itu mereka terhadap surga. Sudah seingin apa teteh ibu terhadap surga? Yang bahkan untuk diri kita sendiri saja kita sulit untuk mengorbankan. Apa yang untuk diri sendiri? Apa yang untuk diri sendiri coba? Sholat siapa yang rugi? Gak ada yang rugi. Untuk manfaat untuk diri kita sendiri sudah seberat itu. Bagaimana kalau semuanya dikeluarkan, hartanya, jiwanya, raganya untuk Allah dan Rasulnya? Tinggal kita milih, kita mau jadi Muhajirin atau kita mau jadi Ansor. Muhajirin, ketika kadang-kadang kita meninggalkan pekerjaan yang kata Allah itu teh haram. Saya nggak tahu harus kerja apa, tapi kata Allah ini haram, ditinggalkan. Ya, saya punya sahabat, dia itu masih ini beda-beda ya, tapi kita ambil aja hikmah. Dia terpaksa setiap hari harus berganti celana katanya. Dia tinggalkan jabatannya hanya untuk bisa berpakaian syar'i. Dia tuh Muhajirin, kadang-kadang udah nggak punya penghasilan, udah nggak kerja lagi. Maka kita sebagai orang Ansor, saya bongkar lemari saya, kasih ke kamu, ini ada punya saya. Maka dulunya jadi Muhajirin, sekarang jadi Ansor. Yang dulunya jadi Muhajirin, sekarang tetap jadi Ansor. Datang ada yang baru, sambut lagi.
Tadinya teteh datang ke sini jadi sesosok muhajirin yang nggak tahu apa-apa. Mulai dari mana saya harus berhijrah? Mulai dari harus di mana? Maka bantulah teman-teman yang ketika datang baru berhijrah. Karena hijrah tuh berat. Kalau nggak ada kaum Ansornya, tinggal milih teteh mau jadi kaum muhajirin atau mau jadi kaum Ansor. Atau kadang-kadang esensi dari muhajirin dan Ansor sendiri kalian nggak tahu di mana letak keimanan antum semua. Saya nggak tahu Ansor apa. Hanya sekedar sejarah kah untuk kalian? Bahwa Ansor ini muhajirin adalah orang-orang yang berhijrah? Enggak. Mereka adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kita semua di sini kita sudah menjadi kaum Ansor. Tolonglah orang-orang yang hendak berhijrah di jalan Allah. Seperti halnya orang-orang Ansor menyambut muhajirin, sampai akhirnya mereka membuka kota Mekah. Mekah sekarang ada di tangan mereka. Yang dulunya mereka tinggalkan, sekarang dibalikin lagi ke Allah. Dibalikin lagi. Rumah yang mereka tinggalkan, kendaraan yang mereka tinggalkan, ternyata kembali lagi. Kita senang nggak? Berarti janji Allah itu nyata. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti. Ketika datang ke Mekah, wah ini rumahku yang dulu, ini mobilku yang dulu, kendaraanku yang dulu. Happy nggak teteh kali gitu? Happy ya? Senang. Tapi ketika kata Rasulullah, saya akan kembali lagi ke Madinah. Apa yang sudah tinggal di Madinah? Apakah mereka kembali lagi ke Mekah? Tidak. Ditinggalkan lagi. Saya ikut kepada Rasulullah di Madinah. Jadi hebat sekali orang-orang muhajirin ini. Bisa jadi tata-tata di sini adalah orang muhajirin, meninggalkan hartanya, meninggalkan pergaulannya yang dulu demi Allah dan Rasulnya. Berat itu kata jadi kaum muhajirin. Kata kaum Ansor, ya sekarang Rasulullah sudah ketemu dengan kaumnya, sudah ketemu dengan Mekahnya. Sekarang kita nggak dapat apa-apa, bahkan kita nggak dikasih ghanimah apapun, kata orang Madinah. Mereka sedih. Terus kata Rasulullah balik lagi, benarkah kalian kecewa kepadaku karena kalian tidak mendapatkan apapun? Mereka tertunduk. Apakah kalian ridho mereka mengambil sampah-sampah dunia, sedangkan kalian pulang membawaku? Rasulullah meninggalkan lagi Mekah, datang lagi ke Madinah. Katanya milih apa? Milih harta lagi atau milih Allah dan Rasulnya? Jika itu dihadapkan sebagai teteh mau yang mana? Mau balik lagi ke Mekah, ketemu lagi rumahnya, ketemu keluarganya lagi, atau balik badan lagi datang ke Madinah, hidup lagi dengan Rasulullah? Itulah makna dua kota ajaib, Mekah Al-Mukarram dan Madinah Al-Munawwarah. Itulah kisah muhajirin dan ansor, kisah dari hikmah terbukanya kota Makkah. Semoga kita menjadi generasi yang mencintai dua kota ini, karena mencintai dua kota ini berarti kita menjadi orang-orang yang memang percaya kepada Allah dan percaya juga kepada hari akhir. Pasti panggilan itu sudah ada di hati teteh-teteh, semua sudah ada. Tinggal kita lagi berbenah, lagi mempersiapkan. Seperti halnya kita mau mempersiapkan sholat, pasti ada. Siap-siap. Dan ada satu panggilan lagi yang tidak bisa kita tolak. Mungkin sekarang kita lagi berbenah, kita lagi bersiap-siap ingin mengunjungi dua kota ini. Tapi satu lagi yang tak bisa kita tolak adalah panggilan kematian. Kita nggak bisa kayak tunggu sebentar, saya belum siap. Tidak bisa. Persiapan itu. Kalau seandainya besok lusa kita dipanggil, gimana? Sudah siapkah? Jangan terus bilang saya nggak siap. Padahal panggilannya setiap hari, kata Rasulullah, malaikat maut itu melihat wajah
seseorang itu 70 kali dalam sehari. Di tengah-tengah kita ada malaikatul maut, 70 kali ditengok satu harinya. Dan setiap hari kita itu satu langkah menuju kematian. Panggilan yang gak bisa kita reject. Panggilan sholat mungkin kita reject, tunggu sebentar. Panggilan kepada Baitullah mungkin kita reject. Saya belum dapat panggilan. Padahal panggilan itu pasti ada. Panggilan itu sudah ada, seperti halnya panggilan sholat. Tapi panggilan kematian tidak bisa kita reject, tidak bisa kita tolak. Jadilah orang-orang yang bukan hanya terpanggil tapi merindukan panggilan kematian tersebut. Karena kita apa? Kita mau pulang. Kita mau pulang kepada ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat-surat Al-Waqiah disebutkan bahwa apa yang paling indah dari surga. Apa coba? Apakah punya bidadari? Apakah punya rumah? Punya perhiasan? Apa ternyata yang paling indah di surga? Ada yang tahu? Bertemu dengan wajah Allah. Seperti apa wajah Allah? Insya Allah ya, kita ketemu dengan setiap hari yang ngasih kita makan saja. Kita ketemu setiap hari yang ngasih kita nafas, ngasih kebahagiaan. Kita sudah sungguh-sungguh ingin bertemu kan dengan Allah, atau malah takut? Kata Rasul, kata Allah, aku akan senang ketemu dengan seseorang yang senang bertemu denganku. Jadi Allah pun senang kalau teteh ibu pengen ketemu Allah. Jangan jadi orang yang takut kematian. Maka Allah juga tidak senang melihat seseorang yang tidak senang ketemu dengan Allah. Hada walau alam. Cukup sekian saja teteh ibu ini. Saya mohon maaf sebelumnya teteh ibu kalau misalnya saya ada salah. Sebenarnya merasa sangat tidak layak duduk di kursi ini ya. Tapi Allah paling tahu kepada siapa beban itu disimpan, kepada siapa bahu itu disandarkan gitu ya. Beban itu pada siapa bahunya disandarkan. Isi ini besok saya nggak kesini. Qadarullah masya Allah masih banyak yang harus dipersiapkan di silaturahmi. Saya belum ke rumah orang tua saya dan semuanya. Titip doa dan titip teman-teman sebelahnya ya. Jadilah kaum Ansor yang mencintai saudaranya yang baru berhijrah atau yang sudah berhijrah. Selamat datang menjadi orang-orang yang mulai menyeru panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Titip ya Bu Haji, titip Teh Yani, titip. Semoga kita semakin mencintai karpet merah ini. Walaupun nggak ada ilmunya kita di sini, masih banyak di yang lain. Tapi duduk bersama-sama ngobrol, berbagi makanan itu juga sudah cukup ngecas hati kita dari kelelahan mencari dunia. Sekali lagi saya mohon maaf dan minta doa pada semua. Semoga dilancarkan segala urusannya, dimudahkan untuk beribadah di sana, disehatkan juga badannya ya. Itu yang paling utama. Bisa ibadah di sana. Takut nggak bisa beribadah ya Allah. Mana belum dapat bulan lagi. Karena baik itu saja mungkin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.